Tidak ada rasa malu ketika konstitusi kita diperkosa di depan orang banyak. Orang seolah tidak bisa lagi membedakan mana keberhasilan pembangunan dan mana kerusakan yang terjadi dalam sistem hukum kita. Ini akan menjadi acuan buat rezim-rezim selanjutnya. Banyak yang bilang sesudah reformasi 98, Pilpres tahun 2024 inilah Pilpres terburuk dalam sejarah demokrasi. Kenapa terburuk? Karena kita semua melihat dengan mata telanjang kerusakan sistem-sistem demokrasi kita yang dulu diperjuangkan oleh mahasiswa untuk melawan Orde Baru yang berkuasa 32 tahun lamanya dengan cara-cara yang menjijikan. Kerusakan pertama ada pada saat Gibran, anak Presiden Jokowi, dipaksakan untuk menjadi cawapres dengan mengubah undang-undang lewat Mahkamah Konstitusi dengan bantuan Paman Usman yang sempat menjadi ketua MK pada saat itu. Kejadian itu membuat ribut se-Indonesia Raya karena akal sehat kita seperti dipaksa menerima sebuah pembenaran, bukan kebenaran, bahwa Gibran layak menjadi calon wakil presiden. Tidak ada rasa malu ketika konstitusi kita diperkosa di depan orang banyak. Dan lucunya disambut dengan gembira oleh orang-orang yang seharusnya bisa menjaga alam demokrasi kita. Mereka jadi seperti robot, membenarkan kesalahan yang terjadi hanya karena Gibran adalah anak Jokowi, orang yang dipuja karena dianggap berhasil membangun Indonesia. Orang seolah tidak bisa lagi membedakan mana keberhasilan pembangunan dan mana kerusakan yang terjadi dalam sistem hukum kita. Kalau dibilang berhasil membangun Indonesia, Presiden Soeharto dulu bisa dibilang berhasil membangun negeri ini yang berantakan sesudah perang. Tapi toh karena seringnya dipuji sebagai bapak pembangunan Indonesia, membuat Soeharto lupa diri dan terus memaksakan dirinya untuk seumur hidup menjadi presiden. Dan kalau melihat cara-cara pemerintahan sekarang dalam penyelenggaraan Pilpres, apa bedanya dengan Orde Baru? Mobilisasi aparat, perangkat desa terus dilakukan supaya bisa berkuasa. Tidak ada lagi konsep demokrasi. Yang ada adalah ketakutan yang disebar bahwa Pilpres kali ini pemenangnya sudah ditentukan. Dan setiap hari kita menonton dan membaca berita kecurangan yang dilakukan tanpa rasa sungkan. Dengan frekuensi yang sama banyak ya dengan berita kriminal. Ada surat suara yang dikirim lebih dulu ke luar negeri. Ada surat suara yang disimpan di dalam gudang warga. Ada simulasi pencoblosan dengan kertas suara yang hanya berisi 2 pasang calon saja. Ada pembagian bansos dan pupuk subsidi yang dipropagandakan itu sebagai kebaikan hati Jokowi. Bos, bansos itu udah bagian dari tugas negara, bukan duit pribadi. Wah, kalau mau disebutkan satu persatu di sini nggak bakal cukup ya, saking banyak ya pelanggaran. Tapi mau rakyat teriak apapun, telinga pemerintah tetap tuli. Malah mereka membangun lebih masif lagi dengan membungkus Jokowi sebagai berhala, sebagai seseorang sinterklas, supaya bisa menguntungkan suara anaknya yang jadi salah satu calon. Dan baru-baru ini, pemerintah yang seharusnya jadi panitia penyelenggara kompetisi Pilpres itu jadi pemain juga. Alhasil kacau semua. Dan tingkat kepercayaan rakyat terhadap hasil Pilpres 2024 ini semakin turun. Banyak yang tidak percaya Pilpres kali ini akan berlangsung adil. Kebayang nggak? Kalau pas diumumin hasil suara, mereka yang kalah. Dan nggak terima karena udah terpersepsi bahwa panitia curang. Sehingga akan terjadi gesekan dan demo di mana-mana. Dan perasaan terintimidasi persis zaman Orde Baru yang mulai muncul di mana-mana. Peserta kampanye digebukin tentara. Bawaslu yang tugasnya mengawal pemilu malah dilaporin. Dan banyak beberapa jurnalis-jurnalis mulai merasakan aura negatif, ancaman seperti zaman Orba. Apalagi setelah melihat debat ketiga kemarin nih, Pak Jokowi bilang yang katanya ada yang nyerang personal dan dengan seenaknya dia mau ubah format KPU dengan sesuka hati. Buset,
Enak banget ya. Mentang-mentang di debat keempat nanti anaknya yang giliran debat. Dan banyak lagi peristiwa-peristiwa yang membuktikan bahwa aura-aura orde baru yang militeristik ini mulai muncul kembali. Nggak tahu gue kayak gimana. Apa yang salah dengan Jokowi? Presiden yang lahir di era reformasi ini malah mengajarkan kemunduran demokrasi. Padahal seharusnya dia meninggalkan legacy yang baik. Dan bahayanya ketika Jokowi berhasil dengan proyek penghancuran demokrasi ini akan menjadi acuan buat rezim-rezim selanjutnya bahwa situasi seperti ini bisa dilakukan supaya mereka tetap berkuasa. Jadi apakah kita harus diam saja? Jangan bos. Kita harusnya melawan. Kita harus datang ke TPS-TPS nanti tanggal 14 Februari buat menghadang kerusakan demokrasi dengan cara yang demokratis. Jangan abai bos. Ketidakpedulian kita sekarang ini akan berdampak buruk buat keberlangsungan demokrasi kita di belakang nanti. Gua Iwan Chan, sampai ketemu di channel talk berikutnya. Bye!